Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ketut Tristameliani. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembawa materi dari kelompok 6. Nah, sebelum mulai menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Komang Padilla Maharani dengan NIM 211704186, lalu ada Lohayu Widiantari dengan NIM 21170411151, lalu ada saya sendiri, Ketut Tristameliani dengan NIM 21170411196, lalu yang terakhir ada Ketut Teguh Widyadita Gunawan dengan NIM 21170411205. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai motivasi yang menyangkut tentang definisi motivasi, teori-teori motivasi, hubungan antara motivasi, perilaku, dan kinerja. Lalu kami akan membahas penegakan aturan dan disiplin kerja. Lalu yang terakhir kami akan membahas sistem penghargaan. Nah, langsung saja materinya akan dibawakan oleh yang pertama, Ketut Tristameliani. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ketut Tristameliani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi motivasi, lalu teori-teori motivasi. Nah, apa sih itu motivasi? Nah, motivasi merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Adapun pengertian motivasi menurut Edwin B. Filippo, ia mengatakan bahwa motivasi merupakan suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Ada juga pengertian motivasi menurut J.R. Terry. Ia mengatakan bahwa motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Motivasi itu tampak dalam dua segi yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada teori-teori motivasi. Teori motivasi yang pertama yaitu teori hierarki oleh Maslow. Teori ini mengatakan bahwa setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat terendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan tingkat tertingginya. Teori ini memiliki perbandingan sebuah piramida yang terdiri dari 5 tingkatan yang menjadi sebuah motivasi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, yang pertama itu ada tingkatan yang paling terendah, yaitu fisiologi. Lalu naik lagi satu tingkat ada rasa aman, naik lagi satu tingkat ada kasih sayang, lalu naik lagi satu tingkat ada penghargaan, naik lagi satu tingkat ke lebih yang paling tertinggi ada aktualisasi diri. Jadi menurut Maslow, jika kebutuhan-kebutuhan tingkat rendahnya sudah terpenuhi, maka manusia akan meningkat kebutuhan-kebutuhan yang seterusnya. Yang kedua ada teori pengharapan oleh Verum. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harapan seseorang yaitu yang pertama ada harga diri, yang kedua ada keberhasilan waktu melaksanakan tugas, yang ketiga ada bantuan yang dicapai dari seorang supervisor dan pihak bawahan, yang keempat ada informasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas,
Yang terakhir ada bahan-bahan dan peralatan yang baik untuk bekerja. Teori yang selanjutnya yaitu teori dua faktor oleh Herzberg. Teori ini menyatakan bahwa ada faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja, serta ada pula faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Nah, faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja disebut dengan motivation factor atau faktor pemuas. Lalu yang menimbulkan ketidakpuasan kerja disebut dengan hygiene factor atau faktor kesehatan. Motivation factor atau disebut juga dengan faktor intrinsik merupakan faktor pendorong yang datang dari dalam diri individu. Lalu untuk hygiene factor atau faktor ekstrinsik adalah faktor pendorong yang datang dari luar individu, terutama dari organisasi tempat bekerja. Baik, perkenalkan nama saya Lohayu Widiantari dengan NIM 2117041151. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih hubungan antara motivasi, perilaku, dan kinerja. Jadi motivasi merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Perilaku merupakan aktivitas yang muncul karena adanya dorongan ataupun tujuan. Kinerja merupakan hasil pencapaian dari tujuan yang telah direncanakan. Jadi, hubungan antara motivasi, perilaku, dan kinerja yaitu semakin tinggi motivasi kerja seseorang, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Dan sebaliknya, semakin rendah motivasi kerja, maka kinerja karyawan juga semakin rendah. Begitu pula, semakin tinggi motivasi seseorang akan menentukan kualitas perilaku yang dilakukannya. Oleh karena itu, seseorang pimpinan harus banyak memberikan motivasi yang tepat kepada bawahannya, sehingga mereka merasa puas dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi penegak aturan. Penegak aturan adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan aturan dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, ataupun menghukum orang-orang yang telah melanggar peraturan tersebut. Dalam peraturan perusahaan, memuat berbagai hal, diantaranya yang pertama memuat hak dan kewajiban dari pemimpin. Pemimpin sebagai orang yang telah mempekerjakan karyawannya berhak untuk menerima hasil pekerjaan secara maksimal sebagai hak pemberi kerja. Timbal baliknya, sebagai pengusaha harus memberikan gaji yang layak atas pekerjaan yang telah dilakukan karyawannya. Yang kedua, ada hak kewajiban dari karyawan. Pekerjaan yang dipekerjakan untuk menyelesaikan produk berhak untuk menerima upah saat pekerjaannya selesai. Tentu saja, hal ini diimbangi dengan kewajiban dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah diberlakukan. Yang ketiga, ada syarat bekerja. Dalam perusahaan, haruslah ada standaritas sendiri untuk masuk di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari produk yang akan dihasilkan. Misalnya saja, perusahaan hanya menerima lulusan dari teknik mesin untuk bekerja sebagai operator. Yang keempat, ada tata tertib. Dalam peraturan perusahaan yang diterbitkan dalam mengandung tata tertib. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan dan menghindari konflik antara karyawan. Yang terakhir, ada jangka waktu berlakunya. Setiap peraturan yang dibuat memuat jangka waktu berlaku. Jangka waktu ini berisi tentang penjelasan bahwa peraturan perusahaan hanya mengikat karyawan yang bekerja. Mereka yang telah resign atau pensiun sudah tidak terikat dengan peraturan tersebut lagi. Selain itu, peraturan akan diberlakukan selama 2 tahun dan harus direlevan lagi. Yang kedua yaitu selanjutnya materi disiplin kerja. Disiplin kerja menurut Sinambela tahun 2012 adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun, terus-menerus, dan bekerja sesuai dengan aturan berlaku dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Jadi, disiplin kerja terjadi saat karyawan selalu datang dan pulang tepat waktu,
mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan dan norma-norma yang telah diberlakukan. Adapun aspek-aspek yang memuat disiplin kerja. Menurut Rifai tahun 2005, yang pertama yaitu kehadiran. Kehadiran mencakup kedatangan karyawan untuk bekerja, ketepatan waktu karyawan datang ke tempat kerja, dan durasi kerja penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada ketaatan pada peraturan kerja. Hal ini mengenai pemahaman karyawan terhadap peraturan kerja serta mengikuti pedoman kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga ada ketaatan pada standar kerja. Ketaatan pada standar kerja dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan yang diamanahkan kepadanya, dan karyawan yang bekerja dengan fungsi serta tugasnya. Yang keempat ada tingkat kewaspadaan yang tinggi. Karyawan yang memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. Yang kelima ada bekerja etis, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja, kesopanan dan kejujuran karyawan dalam suatu organisasi tersebut. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Fadla Maharani, NIM 2117041086. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu sistem penghargaan. Sistem penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena keanggotaan atau keterlibatan orang tersebut di dalam organisasi. Pada umumnya, setiap karyawan memperoleh hak yang sama dalam sistem penghargaan. Berbagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan, misalnya benefit atau tambahan gaji, pemberian fasilitas rekreasi dan kesehatan, dan kenaikan biaya hidup. Tujuan dari sistem penghargaan ini adalah untuk menarik dan mendorong karyawan untuk tetap bersama organisasi. Biasanya, semakin lama seorang karyawan bekerja di perusahaan, akan semakin besar pula penghargaan yang diperolehnya. Namun, jika sistem penghargaan ini diberikan kepada setiap karyawan karena lamanya tinggal di suatu perusahaan, maka penghargaan ini pada akhirnya tidak memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, karena yang dilakukan karyawan ini hanya tinggal selama mungkin dengan perusahaan meski kinerjanya kurang atau dapat dikatakan minimal. Beberapa bentuk penghargaan yang banyak diberikan kepada karyawan diantaranya adalah benefit, stock option, dan stock ownership. Yang pertama, benefit. Benefit adalah pemberian fasilitas atau tambahan gaji kepada karyawan, karena karyawan terlibat dalam kehidupan perusahaan. Benefit tidak selamanya berupa uang, tetapi bisa berupa fasilitas yang diterima karyawan. Sebagai contoh, karyawan memperoleh jaminan kesehatan. Hal ini bukan berarti karyawan setiap bulannya mendapatkan tambahan gaji berupa uang untuk biaya berobat. Tetapi manakala karyawan itu sakit, maka biaya rumah sakit, katakanlah dalam jumlah tertentu atau keseluruhan biaya, akan ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan penghargaan lain sifatnya opsional, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, memperoleh gaji selama cuti, fasilitas rekreasi, penitipan anak, bantuan hukum, dan pensiun. Yang selanjutnya, stock option. Yang dimaksud dengan stock option ini adalah kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk memberi saham milik perusahaan dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Cara ini memungkinkan karyawan yang memiliki uang untuk investasi bisa membeli saham perusahaan tempatnya bekerja dengan harga murah. Boleh dikatakan program pemberian stock option ini merupakan program yang saling menguntungkan baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya, stock ownership.
Seperti halnya stock option, stock ownership pada dasarnya melibatkan karyawan untuk memiliki saham perusahaan tempat kerja karyawan. Bedanya jika stock option adalah memberi kesempatan karyawan membeli saham perusahaan dengan harga lebih murah dari harga pasar, stock ownership ini memberi kesempatan karyawan memiliki saham perusahaan dengan cara perusahaan mendirikan lembaga atau yayasan atau koperasi, di mana setiap tahun atau secara reguler perusahaan menyumbang yayasan tersebut sehingga pada suatu saat bisa membeli saham perusahaan. Yang terakhir, beberapa alasan diterapkannya stock ownership sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan adalah yang pertama, melibatkan karyawan secara demokratis dalam manajemen perusahaan. Yang kedua, sebagai upaya berbagi kesejahteraan dengan karyawan. Yang ketiga, sebagai upaya untuk membeli kembali saham perusahaan dari pasar saham. Keempat, memberikan insentif keuangan bagi karyawan. Dan yang terakhir, untuk membiayai karyawan jika suatu ketika perusahaan terancam akan diambil alih oleh perusahaan lain. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Lalu untuk yang ingin bertanya bisa langsung bertanya lewat WA Group. Terima kasih. Saya ucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua.